strukturnya kurang kuat langsung pecah. Ini interstellar space. Kemudian base laboratory vakum. Ini beberapa alat laboratorium yang menggunakan tekanan vakum. Contohnya apa? Tekanan vakum itu oven vakum, kemudian distilasi vakum, evaporator vakum itu ada ya. Dia di vakum ya, tujuannya untuk ya, misalkan ya biasanya itu dilakukan untuk mengambil minyak atsiri ya. Jadi distilasi atau pemurnian minyak atsiri ya, yang kemurniannya misalkan 30% ingin dijadikan 90% misalkan. Pelarutnya menggunakan air mendidih pada 100 derajat Celcius. Tapi minyak atsirinya 80 dia sudah rusak, 80 derajat Celcius sudah rusak. Berarti kan nggak mungkin dipanaskan sampai di atas 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius baru nyentuh 100 rusak ya dia. Akhirnya dia diuapkan ya, pelarutnya airnya diuapkan pada 60 derajat Celcius. Bisa ya, jadi menurunkan titik didih itu bisa. Caranya tekanannya dikecilkan. Dikasih pompanya untuk nyedot udara. Sebenarnya membuat vakum itu kan udaranya disedot aja. Udaranya disedot ya. Nah, sehingga tekanan ini ya, tekanan permukaannya turun ya, tekanan di sekitarnya turun, dia menjadi mudah menguap ya. Ya, seharusnya air menguap pada 100 derajat Celcius bisa diturunkan sampai 60 derajat Celcius ya. Bahkan saya pernah ya Pak, ini distilasi pemurnian etanol air ya. Saya menguapkan air pada 40 derajat Celcius itu bisa. Jadi tekanan vakumnya itu dibuat lebih kecil lagi ya, 0,1 misalnya. 40 derajat Celcius air sudah menguap, bisa. Nah, kalau kita belajar minyak atsiri ya, minyak atsiri itu sangat banyak tumbuhan. Di Indonesia ini ada berapa jenis tumbuhan? Puluhan ribu. Biasa banyak puluhan ribu itu jenis atsiri. Biasanya pakai parfum itu paling banyak itu. Parfum ya. Biar dia baunya seger ya, aroma jeruk atau mint ya. Ada ekstrak mint biar apa? Aromanya manis ya, dikasih aroma vanila. Itu biasanya parfum sekarang itu kan dicampur-campur kan. Menimbulkan apa? Sensasi segar, baunya manis ya, dan sebagainya. Udara pada 20 derajat Celcius tekanannya 1 atmosfer ya. Itu densitasnya 1,21 kg per meter kubik udara. Kalau pada tekanan 50 atmosfer ya, udara itu densitasnya ini ya lebih besar ya, meningkat ya. Meningkat 50 kali juga. Karena apa? Karena udara semakin rapat. Udara semakin rapat. Kemudian styrofoam. Styrofoam ini ya, styrofoam ya, yang biasanya dipakai untuk bungkus makanan. Styrofoam mengapa kok kecil sekali ya, 10 pangkat 2, 100 kg per meter kubik ya. Karena dia styrofoam itu berongga. Katanya padat tapi dia berongga ya, dalamnya berongga. Kemudian es ya, es 0,917 kali 10 per 3. Nah, water ini 20 derajat Celcius 1 atmosfer, 0,98 kali 10 per 3. Es sama water ya. Mengapa densitasnya kok besar water? Biasanya ini terjadi ketika kalian
membuat es batu ya, kalian masukkan ke dalam plastik ya, plastik itu kalian ikat, kalian masukkan ke dalam freezer. Setelah jadi es itu seolah-olah plastiknya itu kayak mengembang ya, plastiknya jadi six pack kayak gitu. Itu kadang saya pecah ya, plastiknya itu sampai pecah ya, karena airnya terlalu banyak. Saya sering kayak gitu ya, plastiknya saya pecah. Nah, artinya kalau gini ya, kalau sesuatu menjadi padat ya, biasanya densitasnya naik ya. Kalau padat biasanya densitasnya naik karena apa? Karena dia menyusut kan. M per V ya, V-nya kecil berarti kan pembaginya kecil ya, rho-nya jadi besar. Biasanya gitu. Tapi untuk air ini berbeda. Ini biasanya kita sebut dengan sifat anomali air. Saya dari dulu ya, SD sampai SMA ya, tanya ke Pak, kok yang mengalami anomali kok air aja ya? Misalkan lelehan besi itu kok tidak mengalami sifat anomali ya? Kok gitu ya? Jawaban gurunya pasti sama. Ya namanya aja anomali ya, aneh. Nggak dapat jawaban ya. Ya memang sifatnya kayak gitu ya. Ya ternyata setelah kuliah ya itu dijelaskan ya, anomali itu bisa terjadi karena udara terlarut di dalam air. Kalau jadi es udaranya kan keluar. Jadi kalau ketika menjadi air, udara di dalam air itu apakah kelihatan? Enggak kan? Tapi di dalam air itu ada udara. Buktinya apa? Buktinya ikan dimasukkan ke dalam air hidup, berarti kan ada udara. Tapi ketika dia jadi es ya, udara itu tidak bisa terlarut ke dalam es. Akhirnya udara itu apa? Keluar, menekan ke segala arah. Jadi volume es batunya itu jadi membesar ya. Kemudian secara penampakan kasat mata apakah bisa dilihat? Bisa ya. Secara penampakan kasat mata itu esnya itu kelihatan buram ya. Ada apa? Ya, es batu itu kan ada gelembungnya kecil ya, banyak sampai buram. Nah, itu yang menyebabkan sifat anomali air. Air kalau dia jadi es ya, esnya itu volumenya menjadi lebih besar daripada volume ketika menjadi air. Beda kalau dengan lelehan besi ya, lelehan besi itu berbeda ya. Kalau lelehan besi ya, karena besi itu ini ya, kalau udara itu tidak bisa larut ke dalam lelehan besi. Beda cerita dengan air. Jadi sifat anomali air seperti itu. Kemudian ini ada sea water ya, air laut. Air laut ini lebih besar dari air biasa yang densitasnya. Karena apa? Karena di dalam air laut itu ada udara. Saya itu pernah ke pantai Kodang Merak ya. Maksudnya pantai Kodang Merak itu kan 3 tahun atau 2 tahun ini ya, itu kan dipasang proyeknya PLN itu ya. Saya ngambil air laut dari situ ya. Ngambil air laut ya, kemudian saya uji kadar garamnya. Kadar garamnya itu ya sekitar 3,5% garam air laut. Ya, ketika kemarau ya kadang 3,6. Ketika penghujan ya 3,4, 3,3. Tergantung dari jumlah air ya. Ini ada whole blood ya, ada darah. Besi ya, besi ini tinggi ya, 7,9 ya, kali 10 pangkat. Ada merkuri ya, merkuri itu adalah raksa ya, ini 13,6 ya, dan sebagainya. Paling besar ini apa? Uranium nukleus, ada lebih besar. Neutron star, ini saya nggak tahu ini wujudnya kayak apa.
saya hanya tahu di film ya ini. Oke. Ya, jadi densitas itu adalah massa dibagi volume. Kalau kimia analisis ya, kalian sudah mengukur densitas larutan belum? Belum. Oh, belum, modulnya belum. Belum sampai situ. Jadi pakai alat namanya ini ya. Alat namanya ini. Pyknometer. Nah, ini. Nah ini pyknometer. Ini digunakan untuk mengukur densitas. Jadi ini bentuknya kecil ya, seukuran jempol nih, kecil, seukuran jempol. Nah, terus ini kan ada tulisannya 50 mili. Oke. Ya macam-macam ya. Ada yang, nah ini ukurannya. Nah ini ada batasnya ya, ada batasnya. Ya. Kemudian larutan ya, biasanya pikno kosong ditimbang. Ya. Kemudian setelah ditimbang ya, dia dimasukkan larutan yang akan diuji densitasnya. Kemudian setelah itu kan ditutup. Ya. Dimasukkan larutan sampai mana? Ini kan ada batasnya, ada garisnya. Sampai garis ini. Kemudian ditimbang lagi, berarti ketemu massa pikno dan larutan. Di massa larutannya kan nanti bisa dihitung. Massa larutan dibagi volume piknonya. Bermacam-macam ya, pikno ada yang 5 mili, ada yang 10 mili. Nah, nanti ada pengukuran densitas. Kemudian tekanan. Kalian pertama kali berjumpa dengan rumus tekanan itu apa? P sama dengan F per A. SMP ya, SMP kelas 1 semester 1. Nah, saya masih ingat ya, SMP itu babnya pertama kali itu besaran dan satuan. Terus ada vektor, kemudian densitas, ya, densitas tekanan. Kalau nggak bab 4 ya bab 5 itu ya. Oke. Jadi tekanan sama dengan gaya dibagi luas area. Dan dulu ya rumusnya itu. Jadi di sini nggak ada persamaan baru ya, di fisika dasar ini nggak ada persamaan baru. Jadi persamaannya ya sudah kalian dapatkan, mungkin kasusnya yang akan dilakukan variasi. Ini beberapa list tekanan ya, misalkan ini ada center of the sun, itu matahari, tekanannya 2 kali 10 pangkat 16 Pascal. Deep Ocean Trench, ya ini dasar samudra, ya, dasar samudra 1,1 kali 10 pangkat 8 Pascal. Mobil, ini mungkin ini mobil ini ya, 2 kali 10 pangkat 5 Pascal dan sebagainya. Kalau konversi satuannya, jadi saya ngikuti buku ini ya. Jadi saya nggak bikin PPT, ngikuti buku ini. Karena apa? Bikin PPT biasanya bukunya nggak dibaca. Ya. Dari dulu ya, dari SMA ya, guru saya pakai PPT. Ya, bukunya sampai 2 bulan nggak dibuka. Belajar dari PPT. Oke, ya. Jadi alurnya sama persis kayak yang di buku ini ya. Jadi kalian
Nah, nanti tinggal fotokopi. Oke, lanjut. Ini adalah konversi satuan ya. Untuk tekanan 1 atmosfer ya, 1 atm itu setara dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal sama dengan 760 torr ya, sama dengan 14,7 lb per in square. Kalau lb itu biasanya apa? Kalau kalian familiar dengan apa? Kalau bahasa Indonesia pon. Jadi lb itu pon. Jadi lb itu pon. Ini satuan English. Biasanya kan ada yang SI, ada yang English atau British ya, sama aja. Kalau satuan SI ya, itu ATM. Kalau British ya pakai LB. LB itu pon ya. LB per inch kuadrat ya. Ini biasanya dikenal juga dengan apa? Ini ada istilahnya LB per square kuadrat. LB per inch kuadrat. Pon itu P ya. Kemudian square itu S ya. Kalau inci I ya, berarti PSI ya. Menghafalnya dari situ ya. Jadi LB per inch pangkat 2 itu dikenal juga dengan PSI. PSI 1 ATM sama dengan 14,7 PSI. PSI itu singkatan pound square inch. Itu. PSI. Kalau kalian nanti ketemu apa ya biasanya itu ya, beberapa satuan tekanan ya. Biasanya itu kalau mau mempaban ya, mempaban tekanannya berapa ya? Biasanya di apa pengukur tekanannya itu kan jarumnya itu kan ada yang satuannya PSI. Oke ya. Karena nggak ada persamaan yang baru, ini cenderung mengingat kembali ya. Maka kita coba ya, latihan di kelas. Ini nomor 2 dan 3 coba kalian kerjakan sini. Particulate ya, evacuated air tank container has a tank fitting lid. Nah, jadi ini ada kontainer. Kontainer itu berisi udara, air tank ya. Jadi kontainer berisi udara. Has a tank fitting lid ya. Lid itu tutup ya, fitting itu rapat ya. Berarti kontainer itu berisi udara dan tertutup rapat. Tutupnya itu memiliki luas permukaan ya, surface area itu luas permukaan ya.
77 meter persegi. Negligible mass, ya masanya diabaikan. Ya. Jika gaya yang diperlukan untuk membuka tutup sebesar 480 Newton, jadi tutup itu nggak bisa dibuka. Ya. Bukanya itu ya, harus dengan usaha ya, dengan usaha dan gaya tertentu sebesar 480 Newton. Tekanan atmosfer, ya, tekanan di luar itu adalah ini 100.000 Pascal. Berapakah tekanan di dalam ini, di dalam kontainer? Istilahnya kalian pernah mengalami kejadian nggak ya? Udara kejebak di dalam kontainer tapi bukanya kesulitan ya. Itu dibuka dia bunyi cepuk kayak gitu biasanya kan. Udaranya kejebak di dalam. Nomor 3 ini ya, insya Allah bahasanya mudah ya. Ini tentang siring. Siring itu suntikan, alat suntik. Oke, nomor 2 sama 3 ya, coba kalian latihan di sini.
depan ini ya bawa fotokopiannya.